Jadi kemarin tuh gue nangisin almarhum Lula, ngeliat lagi posan temen-temennya, ngeliat apalagi posan adeknya, itu sedih banget kan. Tapi gue tuh salah fokus nih dari kemarin. Kenapa orang-orang di X itu kayak minimal kalau nggak punya hati ya, punya otak gitu. Ini mereka nggak punya dua-duanya. Lo bayangin aja, orang udah meninggal tapi masih di-hate dan dicari kesalahannya, bahkan sampai bawa-bawa politik. Gue udah nggak paham lagi. Bener-bener kayak mereka tuh terbuat dari apa anjir? Orang-orang di X ini terbuat dari apa? Tanah apa bukan? Apa langsung api gitu terbentuknya ya? Karena bener-bener kayak anomali banget. Terus rasanya tuh gue kalau misalkan menjarain orang gampang, mendingan menjarain orang-orang kayak gini nih. Karena orang-orang kayak gini nih bener-bener perusak dunia anjir, ngeganggu mental orang. Itu tuh lebih sakit menurut gue ya dibanding orang-orang yang begitulah. Dia tuh ditemuinnya kaku gitu loh, dan biru-biru gitu, pasti karena sesuatu itu deh. Kesimpulan medis itu harus lengkap ya Beb, nggak pakai feeling gibah. For your information, ada nih yang namanya rigor mortis dan livor mortis. Terjadi kekakuan dan tampak lebam, bisa ketara setelah 6-12 jam dari waktu berpulang. Tanda ini bisa membantu untuk menentukan waktu berpulang, bukan feeling gibah ya say. Anyway, riwayat medis, catatan medis itu adalah hak privasi ya. Jadi tergantung yang bersangkutan ataupun keluarga yang bersangkutan mau mengungkapkan ke publik atau tidak. Mau itu orang terkenal, orang nggak dikenal, orang kaya, orang miskin, itu semua punya hak privasi yang sama lah ya. Jadi netizen yang beradab, bermartabat ya Beb. And one more thing, kalau kami memang benar-benar concern nih sama bahaya penggunaan zat-zat terlarang, baiknya kita suarakan supaya akses terhadap zat-zat terlarang itu dibredel, dibumi hanguskan. Oke? Kenapa ya kalau ada kasus viral kayak ini, netizen Indonesia itu sangat cepat dalam mengambil kesimpulan. Padahal mereka juga nggak tahu gimana kejadian sebenarnya. Contoh di kasus meninggalnya Lula Lava ini. Banyak fans yang meragukan investigasi dari kepolisian. Mereka nggak percaya tuh temuan-temuan baru dari pihak kepolisian. Polisi dibilang korup lah, pengalihan isu lah, apa coba? Di sisi lain, ada juga para haters yang bencinya nggak ketolongan, dan mereka berpikir seolah-olah mereka itu adalah polisi yang harus menyelidiki kematian tersebut. Dan kalau nanti sudah terungkap semua faktanya, apapun itu, netizen Indonesia itu sangat cepat dalam pindah kubu. Kalian ingat nggak dulu kasus Baim Wong versus kakek Suhud? Awalnya kan Baim Wong tuh yang dicaci maki, dikatain nggak beradab lah, dikatain inilah itulah. Tapi setelah terungkap pengakuan-pengakuan baru dari warga, mulai itu yang diserang adalah kakek Suhud. Begitu juga misalnya dalam kasus Sen Malang, Yai Mim versus Sahara. Awalnya kan yang dihina, dicaci maki itu adalah Yai Mim. Yang dibilang stres lah, yang dibilang inilah, yang dibilang itulah. Tapi setelah ternyata ada penjelasan, klarifikasi, video-video terbaru, mulai yang mereka salahkan adalah Sahara tersebut. Itulah karakter netizen Indonesia, sangat cepat mengambil kesimpulan, tapi sangat cepat juga untuk pindah kubu ataupun pindah posisi. Polisi dalami dugaan Lula Lava meninggal akibat overdosis. Polda Metro Jaya merespon soal beredarnya isu di media sosial mengenai selebgram Lula Lava meninggal dunia akibat mengalami overdosis. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto memastikan pihaknya juga akan mendalami isu tersebut. Pasti akan didalami katanya. Selain itu, ia meminta publik memberikan penyidik ruang dan waktu untuk menelusuri berbagai dugaan yang berkembang terkait kasus tersebut. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Benarkah kematian selebgram cantik L itu bukan karena penyakit, tapi karena faktor eksternal? Nah, saya akan jawab menggunakan ilmu niteni serat diri. Satu peta kodrat manusia. Saya, Ridwan Sang, founder Niteni Serat Diri, akan mengungkap apakah selebgram L ini bukan korban penyakit. Apakah dia benar contoh dari sinergistik kata atau stroke, di mana faktor eksternal atau kecelakaan bertemu dengan kerapuhan internal, jiwa yang terluka, raga yang rentan, di titik yang waktu paling berbahaya. Dan analisis ini bukan untuk menakuti ya, tapi untuk membuka mata kita semua. Karena kita semua membawa kitab diri sendiri. Dengan membaca lapisan-lapisannya, kita bisa tahu di mana titik lemah kita, tahun-tahun kritis kita, dan pola bahaya yang mengintai kita. Jadi gunakan pengetahuan ini bukan untuk pasrah ya, tapi untuk siaga. Oke, sekarang kita akan bedah kasus yang akan bikin kamu merinding, di mana selebgram cantik ini tewas di usia muda, 26 tahun. Pertanyaannya, apakah ini karena penyakit?
Atau ada tangan lain di luar kendalinya? Oke, kita akan masuk lebih dalam ya, ke dalam metode titeni serat diri, seni membaca kitab hidup yang tertulis di dalam hidup dirimu sendiri. Setiap orang membawa 4 kitab goib. Pertama, serat raga, tubuh fisikmu, genetika, kesehatan, itu adalah hardwaremu. Yang kedua adalah serat rasa, jiwa emosionalmu, karakter, weton, kepribadian terdalam, itu adalah softwaremu. Ketiga adalah serat karsa, kehendak dan misi hidupmu, apa yang kau kejar, apa yang kau hindari, itu adalah api penggerakmu. Kini, polisi juga menghimbau masyarakat agar tetap bijak dalam menggunakan media sosial demi menghormati keluarga almarhumah. Jangan biasakan kita menuduh, ini rekaman digital kepada keluarga. Kalau kita ingin menyatakan akibat kematian, akhirnya harus dilakukan autopsi yang harus dilakukan, ujar Budi. Ia menegaskan pihaknya akan menyampaikan seluruh fakta dan kronologi kejadian setelah proses penyelidikan selesai. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Dunia hiburan saat ini sedang berduka ya Kak Lula Lava, salah satu influencer dan juga salah satu selebgram, tiktokers dan sebagainya. Dikabarkan kemarin sore itu meninggal dunia dan sempat kaget sih ya. Sekitar 2 hari atau 3 hari kemarin itu saya baru melihat videonya Kak Lula Lava ini sama Bang Reza Arab ya. Nah, sebelumnya saya secara pribadi turut belasungkawa kepada keluarga dan juga kerabat yang ditinggalkan, dan juga tentunya kepada Bang Reza Arab ya, turut belasungkawa yang dikabarkan karena sakit GERD atau mungkin ISK, tapi ini beritanya masih simpang siur dan kepastiannya juga belum tahu karena meninggalnya karena apa. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu bisa komentar di kolom komentar ya. Dan juga nih untuk teman-teman, hati-hati ya, jangan share atau posting berita-berita yang belum tentu kepastiannya, kebenarannya terkait baik buruknya Kak Lula Lava ya. Kalau baiknya sih nggak apa-apa ya, tapi kalau keburukannya yang kita belum tahu kepastiannya, karena saat ini Kak Lula Lava juga sudah meninggal, udahlah kita tutup keburukannya. Kita tidak perlu posting-posting, termasuk memposting mayat ataupun orang meninggal tanpa persetujuan, tanpa izin dari keluarganya juga itu bisa kena pasal teman-teman, bisa kena pidana. Informasinya bisa kena pidana 6 tahun penjara. Terutama untuk orang-orang yang sudah meninggal, kita tidak perlu mempermasalahkan keburukannya. Yang sudah meninggal ya sudah, keburukannya kita tutup ya. Kalau bisa kita kabarkan yang baik-baik saja. Tentu ini menjadi pukulan bagi Bang Reza Arab. Sekali lagi saya terus berduka, terus belasungkawa kepada Bang Reza Arab. Yang pasti kita doakan saja yang terbaik untuk keluarga dan kerabat yang ditinggalkan, dan tentunya doa terbaik untuk Kak Lula Lava. Bang Reza Arab tetap semangat. Yang terakhir, sebelumnya Budi menyebut pihaknya telah memeriksa total 10 orang saksi untuk mengungkap penyebab kematian selebgram Lula Lava. Budi menyebut para saksi yang diperiksa berasal dari berbagai pihak, mulai dari orang yang pertama kali menemukan jenazah hingga orang terdekat Lula Lava. Sudah dilakukan pemeriksaan 10 saksi, mulai dari orang yang menemukan pertama, ART dan sopir, termasuk ada 2 dari teknisi pihak apartemen, termasuk sudah melakukan pemanggilan terhadap kekasih almarhumah, kata Budi kepada wartawan. Budi juga mengatakan pihaknya juga mendalami riwayat kesehatan Lula, terlebih ia sempat dirawat beberapa bulan sebelum meninggal. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit. Sampai jumpa.